Dua handphone ini pakai Dimensity 810. Kira-kira plus minusnya apa aja ya? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir mirip-mirip lah, yaitu Realme Narzo 50 5G versus Vivo T1 5G. Kira-kira plus minusnya apa aja? Let's check this out. FYI, untuk SRP-nya saat video ini diambil, Realme Narzo 50 5G di 3,3 juta kurang 1000 dan di reseller ada di sekitaran 2,9 juta sampai di 3,2 jutaan. Sedangkan Vivo T1 5G di varian 8/128GB SRP-nya ada di 3,4 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 3,1 jutaan. Lalu kita ngomongin desain kedua handphone ini. Secara looks keduanya cukup mirip-mirip. Untuk body materialnya, keduanya sama-sama menggunakan bahan plastik. Untuk finishingnya sama-sama haze, paling beda tekstur aja. Dimana Realme Narzo 50 5G bertekstur dengan satu warna dengan pattern, sedangkan Vivo T1 5G bertekstur dengan warna lembayung yang bisa berubah-ubah dari berbagai sisi. Kemudian pada desain pinggirnya juga sama-sama kotak dan untuk frame kameranya sendiri juga beda-beda tipis. Untuk Realme Narzo 50 5G dengan dua lensa dan dual flash yang disusun sejajar. Kalau di Vivo T1 5G dengan dua lensa besar dan satu lensa kecil dan flash di sampingnya. Pindah ke sisi depan, luas layar kedua handphone ini juga beda-beda tipis. Di mana Realme Narzo 50 5G di 6,6 inch, sedangkan di Vivo T1 5G di 6,58 inch. Bahkan untuk kamera depannya sama-sama bertipe water drop. Kayaknya tahun ini water drop benar-benar dipush buat dihabisin dari stok pabrik. Untuk bezel, kedua handphone ini juga nggak bisa dibilang tipis, apalagi di bagian dagu. Untuk perlindungan layar kedua handphone ini, kita tidak menemukan informasi apapun. Namun, keduanya sudah dilengkapi anti-gores. Feel pegang kedua handphone ini juga mirip-mirip, bukan yang terenteng dan terslick, tapi cukup firm lah di tangan. Untuk beratnya juga beda-beda tipis, di mana Realme Narzo 50 5G ada di 191 gram dan di Vivo T1 5G ada di 188 gram. Terus, ada perbedaan handling juga di sini, di mana tombol volumenya Realme ada di kiri dan di Vivo ada di sebelah kanan. Untuk sisanya masih sama-sama aja, kayak fingerprint sensor ada di samping. Sama-sama dilengkapi audio jack 3,5 mm. Tapi untuk slot SIM tray-nya, kedua handphone ini sama-sama bertipe hybrid. Jadi agak sayang di sini. Kalau dari segi display ada perbedaan kecil, di mana keduanya sama-sama menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Namun Realme Narzo 50 5G refresh rate-nya lebih tinggi karena sudah di 90Hz dibanding Vivo T1 5G yang refresh rate-nya cuma di 60Hz. Secara warna, kalau kita bandingin side by side pada video HDR, warna di Realme Narzo 50 5G lebih gonjreng dibanding Vivo T1 5G yang cenderung lebih flat. Warnanya juga lebih tajam di Realme, bahkan pada video non HDR warnanya masih lebih luas di Realme. Terus pada penggunaan media sosial, jelas Realme Narzo 50 5G pasti lebih smooth karena refresh rate-nya juga lebih tinggi di 90Hz. Saat kita tes di controllable area-nya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah yang berarti. Untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mensupport 10 jari dan waktu pas kita rapid touch, keduanya masih punya touch delay, tapi cukup tipis-tipis aja sih. Untuk speaker-nya Realme Narzo lebih superior karena menggunakan speaker stereo dan karakter suaranya cukup bright untuk kelas stereo di mid-range yang biasanya penuh banget dengan bass. Mid dan treble-nya sangat terasa dan stagingnya cukup luas, tapi buat pecinta bass head mungkin terasa kurang tebel buat kalian. Sedangkan di Vivo T1 5G hanya dibekali mono speaker yang kualitasnya biasa aja, layaknya mono speaker dengan staging yang lumayan. Clarity-nya cukup baik dengan porsi bass, mid, dan treble yang cukup seimbang. Cuma karena ini mono jadi terasa kurang, terutama di keseimbangan antara kiri dan kanannya. Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini agak kurang karena tidak dilengkapi gyro hardware. Tapi untuk NFC, keduanya sudah dilengkapi, yang seharusnya emang ada di harga segini. Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatannya. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal waktu pas kita tes dengan kartu yang sama. Kedua handphone ini untuk bar sinyalnya sama-sama penuh. Tapi waktu pas kita speed test, hasilnya masih lebih cepat di Vivo T1 5G.
tapi sedikit. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal lebih kuat di Realme Narzo 50 5G karena barnya penuh dan stabil dibanding Vivo T1 5G yang cukup naik turun, bahkan kadang kita cuma dapat 2 bar. Namun pada hasil pengetesan speed testnya, hasilnya Vivo T1 5G menang di download dan untuk di-upload Realme Narzo 50 5G lebih cepat. Kalau untuk kecepatan storage-nya, keduanya sama-sama menggunakan UFS 2.2. Terus pada pengetesan storage testnya, Realme Narzo 50 5G menyelesaikan terlebih dahulu dengan skor 36.000 dan Vivo T1 5G di 33.000. Kalau untuk kamera Realme Narzo 50 5G dibekali dua lensa aja, 48 megapiksel di kamera utama dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Kalau untuk Vivo T1 5G dibekali 3 lensa, 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel depth sensor. Kalau untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Pada settingan auto, tone warna kedua handphone ini cukup berbeda, di mana pada luar ruangan Realme Narzo 50 5G lebih luas cakupan warnanya dibanding dengan Vivo T1 5G yang lebih flat. Bahkan untuk handle cahaya matahari yang cukup kuat, Vivo T1 5G agak keteteran dibanding Realme Narzo 50 5G yang cukup aman. Untuk detail bedanya tipis-tipis saja. Namun kalau di dalam ruangan, Vivo T1 5G lebih kaya dan luas untuk cakupan warnanya dibanding Realme yang lebih flat. Kalau untuk dynamic range lebih baik di Realme Narzo 50 5G sedikit. Untuk mode potret secara detail dan tone warna, algoritma AI-nya masih sama dengan mode auto. Namun dengan kedalaman bokeh yang masih lebih dalam di Vivo T1 5G. Kalau soal kerapihan ya 11-12 lah. Keduanya sama-sama lumayan rapi, tapi bukan yang terapi ya. Kalau di kondisi low light, keduanya sama-sama menghasilkan noise yang cukup kelihatan. Namun AI-nya Realme masih lebih baik dalam processing warna dan detailnya masih lebih kejaga. Kalau Vivo agak di bawah sedikit. Pada saat kita aktifkan night mode-nya, keduanya cukup bisa mengangkat detail. Kemudian noise reduction-nya juga lebih baik lah. Kalau kita bilang sih lumayan setara lah. Dan perbedaannya hanya di tone warna aja. Jadi ini tergantung selera kalian. Untuk hasil kamera depannya, skin tone kita di Realme lumayan mendekati natural dengan detail yang ya gitu aja lah. Kalau di Vivo agak overexposure, jadi muka kita kayaknya cerah banget dan nggak natural jadinya. Untuk detail 11-12 aja sih antara kedua handphone ini. Dan pada mode portrait ya, tone warnanya sama dengan mode auto. Keduanya cenderung nggak rapi, tapi lebih mending dikit di Realme karena bolong-bolong bokehnya masih lebih banyak di Vivo. Dan sebagai catatan, untuk hasil selfie-nya lebih zoom di Vivo. Di perekaman kamera belakangnya, Vivo lebih lengkap karena punya mode perekaman di 1080p 60fps. Jadi lebih enak dibuat video slow-mo gitu. Dan kita baru bisa aduin di perekaman 1080p 30fps. Yang hasilnya pasti goncang lah, karena keduanya sama-sama tidak dibekali IIS. Secara tone warna masih mirip dengan hasil fotonya. Detailnya lebih baik sedikit di Realme, tapi kita harus tegasin banget di layar yang lebih besar. Kalau untuk HDR-nya keduanya ya 11-12, masih lebih menang dikit di Realme. Di kamera depannya keduanya sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps tanpa IIS, yang Realme skin tone kita lebih natural dan detail yang lumayan. Tapi uniknya skin tone kita di sini nggak drastis jadi overexposure. Walau ada kenaikan sedikit tapi nggak parah-parah banget. Keduanya cukup detail dan kalau dari hasil perekaman suaranya, Vivo lebih bulat dan enak didengar ya dibanding Realme ya. Dan ini adalah 1080p dari Realme Narzo 50 5G dan Vivo T1 5G. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua handphone ini membawa setup yang mirip-mirip juga, di mana sama-sama menggunakan MediaTek Dimensity 810 dan storage-nya di 128GB. Perbedaannya Realme Narzo 50 5G RAM-nya cuma di 6GB, sedangkan di Vivo T1 5G RAM-nya 8GB. Pertama-tama kita coba speed test dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Play Store,
dan Google Chrome. Hasilnya, Realme berhasil membuka 2 game dan 3 aplikasi ringan lebih cepat. Sedangkan Vivo T1 5G cuma 1 game dan 2 aplikasi ringan lebih cepat. Dan untuk 2 sisanya, seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang udah kita tes. Dan hasilnya, seperti biasa, Realme emang caur untuk multitasking app lebih dari 6 aplikasi. Walau RAM-nya dijadiin 8GB, pasti sama aja hasilnya. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Sedangkan Vivo T1 5G semua aplikasinya aman tanpa reload. Kedua HP ini dibekali baterai di 5000 mAh dan untuk SOT kedua handphone ini relatif sama, di mana pada pengetesan benchmark PC Mark keduanya tembus di 10 jam lebih dengan margin yang tipis, lebih hemat di Vivo. Dan kalau bicara pengecasannya baru agak berbeda, di mana Realme Narzo 50 5G ada di 33 Watt, sedangkan Vivo T1 5G cuma 18 Watt. Terus untuk waktu pengecasannya, Realme dari 3-100% membutuhkan waktu di 1 jam 9 menit, sedangkan di Vivo T1 5G dari 4-100% membutuhkan waktu di 1 jam 50 menit. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz, brightness-nya 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor Antutunya dan beda-beda tipis, di mana Realme selesai terlebih dahulu dengan skor di 385 ribuan dan Vivo T1 5G di 377 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps. Dan untuk keduanya udah sama-sama lancar, walau bukan yang tersmooth ya. Waktu kita mainkan sih tidak ada kendala berarti. Yang pasti namanya Genshin Impact pasti ada sesekali drop di kedua handphone ini. Tapi nggak sampai ganggu banget. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Realme Narzo 50 5G ada di 10%, dengan suhu tertingginya ada di 47 derajatan. Dan Vivo T1 5G konsumsi baterainya ada di 8%, dengan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Game kedua yang akan kita mainkan yaitu Call of Duty Mobile, kita main di settingan medium high. Lagi-lagi karena kedua handphone ini menggunakan chipset yang sama secara performa, ya jadi sama-sama aja. Keduanya sama-sama lancar, walau kita mainnya di Alcatraz yang terkenal bikin gampang drop banyak handphone. Semua teksturnya bisa kerender dengan baik dan kita tidak menemukan lag yang ganggu banget. Dan ya menurut kita cukup aman lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Realme Narzo 50 5G ada di 8% dengan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Dan di Vivo T1 5G konsumsi baterainya di 7% dengan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan berbeda, di mana Realme Narzo 50 5G sudah bisa disetting refresh rate-nya di super, namun grafiknya masih di high, sedangkan di Vivo refresh rate-nya cuma di high dengan grafik high juga. Walau begitu, secara FPS tidak ada perbedaan yang signifikan pada FPS yang dideliver oleh Realme, karena kayak di lock di 60 FPS, jadi kerasa percuma aja. Dan di Vivo juga standar-standar aja, layaknya settingan refresh rate high dengan grafik high, dan keduanya sama-sama lancar lah. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Realme Narzo 50 5G ada di 8% dengan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Sedangkan di Vivo T1 5G konsumsi baterainya cuma di 6% dengan suhu tertingginya cuma di 40 derajatan. Game terakhir yang akan kita mainkan yaitu PUBG Mobile dengan settingan Balance Ultra, karena kedua handphone ini masih belum support di Smooth Extreme. Dan untuk kedua handphone ini lumayan lancar waktu pas kita mainkan. Kita juga nggak nemu kendala berarti, tekstur di dalam gamenya bisa dirender dengan baik dan semuanya lancar-lancar aja. Dan cukup oke lah untuk dimainkan di 40 fps. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Realme Narzo 50 5G ada di 9% dengan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Sedangkan di Vivo T1 5G konsumsi baterainya di 7% dan suhu tertingginya juga ada di 42 derajatan. Oh iya, kelihatannya konsumsi baterainya lebih boros di Realme. Ya sebagai pengingat, Realme pakai speaker stereo, jadi lebih makan daya dibanding Vivo T1 5G yang masih menggunakan speaker mono. Setelah compare yang tadi kita lakuin, mudah-mudahan kalian udah dapat gambaran mana yang lebih cocok dengan kalian. BBK Group emang nggak asal naruh HP di segmen yang sama dengan range yang mirip terus bersaing di market gitu aja. Pasti ada plus minus, karena emang chipset 5G masih terhitung cukup mahal. Jadi untuk bikin HP ini dengan harga kompetitif akan dibuatlah plus minus. Jadi tinggal kitanya aja yang lebih prefer HP mana yang cocok dengan personality kita. So, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!